Serius? Tadi? Oh, udah ya, udah. Udah. Got it. Aku baca di bawah ya, yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengelolaan kritis yang beranggotakan Erma Fatimah Nuriyah, Fitri Rahayu, Muhammad Rahul Maulana, dan Willy Pramudia. Kami akan mempresentasikan aspek kritis dengan materi shock kardiogenik. Untuk yang pertama ada definisi dan etiologi. Untuk definisinya adalah shock kardiogenik adalah suatu sindrom klinis di mana jantung tidak mampu memompahkan darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh akibat disfungsi otot jantung dan menyebabkan gangguan patofisiologik berat yang berhubungan dengan metabolisme seluler yang abnormal, yang umumnya disebabkan oleh perfungsi jaringan yang buruk. Untuk etiologinya, yaitu ada infark miokard akut atau AMI, valvular stenosis, miokarditis, trauma jantung, tamponade jantung akut, komplikasi bedah jantung, disfungsi ventrikel kiri, dan gangguan kontraktilis miokard. Untuk selanjutnya, pada patofisiologinya yaitu pada kondisi shock metabolisme yang pada fase mengalami perubahan pada kondisi anaerob akan semakin memburuk, produksi asam laktat terus meningkat dan memicu timbulnya nyeri. Dan menurunnya kondisi pada fase shock otot jantung semakin kehilangan untuk berkontraksi untuk memompa darah. Penurunan jumlah menyebabkan suplai darah maupun O2 sangatlah sehingga menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dengan akut ekstremitas. Penurunan kontraktilitas miokard pada fase shock yang menyebabkan adanya peningkatan residu darah di ventrikel, yang mana kondisi ini akan semakin memburuk pada keadaan reguritas maupun stenosis valvular. Hal tersebut dapat menyebabkan bendungan vena pulmonalis oleh akumulasi cairan maupun reflux aliran darah dan akhirnya memperberat kondisi edem paru. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama, keluhan utama shock kardiogenik. A. Oliguri, urin kurang dari 20 mili per jam. B. Nyeri substernal seperti IMA. Tanda penting shock kardiogenik. Tensi turun kurang dari 80-90 mmHg. B. Takipniu dan dalam. C. Takikardi. D. Nadi cepat kecuali ada blok A. V. E. Bronki basah di kedua basal paru. F. Bunyi jantung sangat lemah. G. Sianosis. H. Diaforesis mandi keringat. I. Ekstremitas dingin. J. Perubahan mental. Next. Komplikasi cardiopulmonary arrest, dystrypnia, gagal multisystem organ, stroke, tromboemboli, pemeriksaan penunjang EKG,
ECG, ronsen dada, scan jantung, kateterisasi jantung, oksimetri nadi, AGD. Next. Penata laksanaan medis, pastikan jalan nafas tetap adekuat. Bila tidak sadar, sebaiknya dilakukan intubasi. Berikan oksigen 8-15 liter per menit dengan menggunakan masker untuk mempertahankan PO2 70 sampai 120 mmHg. Rasa nyeri akibat infark akut yang dapat memperbesar shock yang ada harus diatasi dengan pemberian morfin. Koreksi hipoksia, gangguan elektrolit, dan keseimbangan asam basa yang terjadi. Bila mungkin pasang CVP, pemasangan kateter Swan-Ganz untuk meneliti hemodinamik. Next. Asuhan keperawatan. Kasus Nyonya K sudah 5 hari mengeluh sesak napas dan mengeluh pusing ketika malam hari. Kemudian sesak bertambah dari pagi sampai siang. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran. Keluarga membawa pasien ke UGD Rumah Sakit Harapan Bangsa dengan mendapatkan hasil pemeriksaan yaitu GCS E3, V2, M4, tekanan darah 71/47 mmHg, nadi 109, pernapasan 26 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, SpO2 88%, pasien kemudian dipindahkan ke ICU. 1. Pengkajian identitas klien, nama Nyonya K, umur 77 tahun, agama Islam, alamat Banyumas, tanggal pengkajian 15 November 2021, diagnosa medis shock kardiogenik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Willy. Keluhan utama pasien mengeluh sesak napas. Riwayat kesehatan sekarang, Nyonya K sudah 5 hari mengeluh sesak napas dengan mengeluh pusing ketika malam hari. Kemudian sesak napas bertambah dari pagi sampai siang. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran. Keluarga membawa pasien ke UGD Rumah Sakit Harapan Bangsa dengan mendapatkan hasil pemeriksaan yaitu GCS E3, V2, M4, tekanan darah 71/47 mmHg, nadi 109, pernapasan 26 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, SpO2 88%. Pasien kemudian dipindahkan ke ICU saat dikaji kesadaran kompos mentis. Keluhan utama lemah, akral, sehat, hangat. Next. Riwayat kesehatan yang lalu. Keluarga mengatakan pasien sudah 2 kali menderita penyakit seperti sekarang. 5 bulan lalu juga pasien masuk rumah sakit dengan keluhan sesak napas dan penyakit jantung. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga tidak ada yang menderita penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Next. Pengkajian primer. 1. Airway, tidak ada sumbatan jalan nafas, tidak ada penumpukan sekret. 2. Breathing, bunyi nafas vaskuler, tidak terdengar suara nafas tambahan. RR 26 kali per menit. Terpasang oksigen 3 liter per menit. 3. Circulation nadi kuat. CRT kurang dari 2 detik. 4. Disability, pasien tidak mengalami disorientasi waktu, tempat, dan orang. GCS 15, E4, M6, V5. Next. Pengajian sekunder, kesadaran umum lemah, kesadaran kompos mentis.
jantung. Inspeksi simetris ictus cordis tidak terlihat. Palpasi ictus cordis teraba mid clavicula, linea sinistral IC5, perkusi pekak, auskultasi BJ1 dan 2. Paru-paru, infeksi simetris, tidak ada gerakan otot bantu nafas. Palpasi vokal fremitus normal, perkusi sonor, auskultasi hipertimpani, abdomen, inspeksi cembung, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi hipertimpani, auskultasi peristaltik khusus 6 kali per menit. Ekstremitas tidak ada edema, CRT kurang dari 2 detik, terpasang DC. Next. Pemeriksa penunjang, jenis pemeriksaan. Lab darah lengkap, hasil HB 13,7 GDL, jumlah leukosit 12 G per L, hematokrit 40%, CL 102,2. Program terapi, jenis terapi ISDN, dosis 2 kali mg, aspilet 1 kali 80 mg, digosin 1 kali 1 per 2 tablet, CPG 1 kali 75 mg, alupurinol 1 kali 300 mg, simvastatin 1 kali 10 mg, dupotamin 1,2 cc per jam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahul. Analisa data sekunder, pasien mengeluh sesak napas, data subjektif, pasien mengeluh sesak napas, data objektifnya pasien tampak gelisah, respirasinya 26 kali per menit, SpO2-nya 95%, tampak sianosis, terpasang oksigen 3 liter per menit, etiologinya hiposekmia dan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Untuk problemnya gangguan pertukaran gas. Terus diagnosa keperawatan, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. Rencana keperawatan untuk diagnosa gangguan pertukaran gas berhubungan dengan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan gangguan pertukaran gas berkurang dengan kriteria hasil, yaitu mengambil status pernapasan dengan kode 0415. Indikatornya frekuensi pernafasan, ada kepatenan jalan nafas, saturasi oksigen. Untuk frekuensi pernapasan awalnya 2, diharapkan akhirnya 3, kepatenan jalan nafas awalnya 2, akhirnya 3, saturasi oksigennya awalnya 3, akhirnya 4. Untuk keterangannya, untuk 1 itu deviasi berat dari kisaran normal, yang untuk kedua deviasi cukup dari kisaran normal, 3 deviasi sedang dari kisaran normal, 4 deviasi ringan dari kisaran normal, 5 tidak ada deviasi dari kisaran normal. Untuk DX keperawatan,
gangguan pertukaran gas berhubungan iskemia jaringan sekunder terhadap sumbatan arteri. NIC-nya mengambil manajemen jalan nafas dengan kode 3140. Terus ada evaluasi perubahan tingkat kesadaran, catat sianosis, berikan terapi oksigen binasal 3 liter per menit, terus berikan posisi semi Fowler, terus kolaborasi pemberian obat. Rasionalnya berdasarkan jurnal dengan judul terapi oksigen terhadap perubahan saturasi oksigen melalui, ini kepotong ya? Berdasarkan jurnal dengan judul terapi oksigen terhadap perubahan saturasi oksigen melalui pemeriksaan oksimetri pada pasien infark miokard akut atau biasa disebut IMA, menyatakan bahwa sebagian besar responden mengalami peningkatan saturasi oksigen kembali normal. SAO2-nya 95 sampai 100% setelah diberikan terapi oksigen binasal kanul, yaitu sebanyak 32 atau 84,2%. Responden dan sebanyak 6 atau 15,8% responden tetap dengan hipoksia ringan. SAO2-nya 90 atau kurang dari 95%. Dengan demikian bahwa ada pengaruh perubahan saturasi oksigen yang sangat signifikan sebelum pemberian terapi oksigen dengan setelah pemberian terapi oksigen pada pasien infark miokard akut di RSUD Dr. Mewardi di Surakarta. Berdasarkan jurnal dengan judul pengaruh posisi tidur semi Fowler 45 derajat terhadap kenaikan nilai saturasi oksigen pada pasien gagal jantung, Kongestip, ini untuk jurnal yang kedua ya, Kongestip di RSUD Lukomono Hadi di Kudus menjelaskan bahwa berdasarkan uji alternatif Wilekson bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap SpO2 sebelum dan sesudah diberikan posisi semi Fowler melalui pengembangan dada yang lebih optimal. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah kan? Nggak perlu diedit. Dipateni Riko tembok.